Selamat bertemu kembali dengan saya Agus Prianto dari Divisi Edukasi Monex Invest in the Future cabang Yogyakarta akan menyampaikan tentang review market yang nantinya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Untuk pekan yang lalu bersumber dari Business Indonesia News, kita berikan informasi tentang kondisi suku bunga The Fed akan dipastikan bertahan sampai April. Jadi kaitan dengan kebijakan The Fed menyampaikan bahwa kondisi situasi saat ini yang belum memungkinkan untuk The Fed menaikkan suku bunga karena faktor The Fed memahami bahwa Eropa, Jepang, dan Cina masih bergelut dengan pemulihan. Jadi manakala The Fed akan menaikkan suku bunga, maka menunggu kesiapan dari negara-negara global di mana yang nantinya akan berdampak negatif. Untuk itu, dengan adanya penundaan suku bunga The Fed yang sejauh ini 0,25 akan diperkirakan naik 0,75 sampai 1% akan ditunda hingga April. Itu perkembangan market yang kita ketahui dari Business Indonesia News perihal kebijakan The Fed. Kemudian informasi yang lain kita sampaikan berkaitan dengan resesi di Eropa yang memberikan kabar bahwa kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Eropa yaitu Jerman menginginkan atau mengharapkan Yunani untuk tidak meninggalkan area euro. Ya. Hal ini ditegaskan oleh Angela Merkel di mana dia menyampaikan bahwa Republik Federal Jerman, Angela Merkel menyampaikan bahwa akan memberikan teguran kepada Yunani atas keinginannya untuk lepas dari Uni Eropa. Kita tahu Yunani akan ada pemilu besok tanggal 25 Januari 2015. Hal ini tersebar isu bahwa Yunani akan melepaskan diri dari Uni Eropa mengingat kondisi ekonomi yang saat ini tidak bisa mengimbangi atas lajunya ekonomi di beberapa negara di Uni Eropa. Itulah yang membuat beberapa negara di Eropa mengharapkan untuk Yunani tidak melepaskan diri secara otonomi ekonomi untuk lepas dari Uni Eropa. Kemudian perlu juga kami sampaikan berita perihal The Fed juga atas ketegasannya untuk segera menaikkan suku bunga di bulan April atau kuartal pertama. Hal ini membuat emas menjadi tertekan. Sentimen positif dolar ini berdampak negatif terhadap kuatan emas walaupun di awal pekan bulan Januari ini emas menunjukkan tren positif kenaikan yang mana mampu melampaui di level 1220 hingga sedikit stagnan di level 1200 atau 1190-an. Informasi yang lain kami sampaikan tentang kondisi dalam negeri di mana kurs rupiah sedikit melemah, namun di sisi lain cadangan devisa dalam negeri Indonesia menunjukkan kenaikan. Hal ini diungkapkan dalam Business Indonesia News Jumat 9 Januari 2015 yang lalu menunjukkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah itu tidak dibarengi dengan kekuatan cadangan devisa di mana Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa per akhir Desember 2014 menunjukkan peningkatan hingga 12,5 miliar US dollar secara year on year. Dan ini cukup menggembirakan walaupun di sisi lain kondisi kurs rupiah mengalami pelemahan. Oke, itulah gambaran tentang informasi yang kami dapatkan dari Business Indonesia News. Berikutnya kami akan sedikit ulas tentang perkembangan Forex Factory pekan lalu di mana pada hari Jumat yang lalu The Fed ataupun di data US itu menginformasikan tentang data non-farm payroll dan data unemployment rate. Data ini cukup penting karena sangat disorot oleh para pelaku pasar di mana data non-farm payroll menunjukkan peningkatan dari forecast yang ada atau dari ekspektasi di mana data sebelumnya tercatat 353.000 tenaga kerja yang direkrut, prediksinya adalah mengalami penurunan hingga ke level 251.000. Ya, faktanya sedikit lebih tinggi dari ekspektasi para pelaku pasar yaitu di 252.000 tenaga kerja yang direkrut. Hal ini sedikit berdampak positif terhadap penguatan dolar. Walaupun kalau kita lihat grafiknya nanti tidak begitu besar range-nya. Kemudian data yang cukup penting juga adalah data unemployment rate di mana data sebelumnya bulan lalu dirilis 5,8%, prediksi dari para pengamat market itu penurunan sebesar 5,7%. Tapi faktanya data unemployment rate yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika menunjukkan peningkatan yang cukup bagus yaitu
dari 5,8%, itu tingkat pengangguran mengalami penurunan 5,6%. Hal ini berdampak positif terhadap masa depan ekonomi di Amerika, karena target dari Janet Yellen adalah ketika tingkat pengangguran turun di bawah 5,5%, maka sudah dipastikan suku bunga The Fed akan segera dinaikkan di atas 0,25%. Nah, berikutnya berita untuk pekan ini yang harus Bapak Ibu sekalian waspadai adalah kalau kita lihat data yang ditandai dengan warna merah, yaitu hari Selasa itu data GPP, di mana data yang berkaitan dengan Consumer Price Index year on year atau data tahunan itu menunjukkan data CPI diprediksikan mengalami penurunan dari sebelumnya 1,0% menjadi turun 0,7%. Itu data dari GPP. Kemudian yang perlu juga diwaspadai adalah data dari US, yaitu yang berhubungan dengan core retail sales dan retail sales, yang menunjukkan penurunan dari 0,5% menjadi 0,1%, kemudian 0,7% menjadi 0,2%. Ini akan sedikit melemahkan US currency ya di hari Rabu besok. Sedangkan di hari Kamis, hal yang perlu diwaspadai adalah untuk data Australia, di mana data Australia menunjukkan perubahan dari tingkat perekrutan tenaga kerja dan tingkat pengangguran, di mana tingkat perekrutan tenaga kerja mengalami penurunan secara drastis, di mana data sebelumnya menunjukkan perekrutan yang cukup besar, 42,7 ribu tenaga kerja yang direkrut. Untuk bulan ini diprediksikan mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,3 ribu tenaga kerja yang direkrut. Ini berdampak negatif terhadap Australian dollar. Sedangkan unemployment rate menunjukkan kestabilan ya dari 6,3%, menunjukkan diprediksikan tetap 6,3%. Namun kita lihat nanti di hari Kamis apakah ada perubahan atau tidak tentang unemployment rate Australian dollar. Kemudian di hari yang sama data yang akan dirilis adalah data US, di mana data PPI, kemudian data unemployment claims yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan ya, di mana minus 0,2% menjadi minus 0,3%, dan unemployment claim menunjukkan 294 ribu menjadi 299 ribu. Hal ini menunjukkan tren negatif terhadap US. Jadi ada dua item yang menunjukkan tren negatif US ya. Kemudian hari Jumatnya data CPI US menunjukkan angka yang sama, yaitu minus 0,3%, jadi minus 0,3%. Kemudian data core CPI juga 0,1%, tetap di 0,1%. Kemudian data prelim University of Michigan Consumer Sentiment menunjukkan sedikit peningkatan. Secara global, data US pekan ini menunjukkan data yang negatif. Ya, hal ini merupakan angin segar bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang trading euro, GBP ataupun yen, kemudian Australian dollar, di mana kondisi US dollar sejauh ini masih mengalami kondisi yang negatif ya untuk berita-berita pekan ini. Jadi Bapak sekalian masih bisa mengambil posisi beli di harga rendah untuk memanfaatkan harga low-nya di beberapa currency, karena kita lihat perkembangan market di beberapa currency menunjukkan mengalami break low, dan di posisi inilah kita bisa mengambil posisi rebound untuk beli, untuk mengambil kenaikan berita ini untuk mengambil momen untuk posisi buy, walaupun secara trendline masih turun, tapi kita bisa mengambil peluang atau mencuri poin untuk bisa mendapatkan taking profit. Saya kira itu untuk perkembangan market yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang update market news. Sedangkan untuk teknik dan analisis kami ulas di sesi selanjutnya. Terima kasih dari saya, Agus Prianto, Divisi Riset Edukasi Monex Investment Futures Cabang Yogyakarta, mengucapkan salam Monex.